Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk menguatkan keyakinan kita semuanya tentang 8 sumber rezeki ini, kita juga harus baguskan sholat kita ini. Sholat kita ini kita baguskan. Kenapa demikian? Sholat kita bagus, kita yakin rezeki itu dijamin sama Allah. Kita yakin syukur itu mendatangkan rezeki. Kita yakin berkeluarga itu mendatangkan rizki. Kita yakin anak itu mendatangkan rizki. Kita yakin istighfar itu mendatangkan rizki. Kita yakin bersedekah itu mendatangkan rizki. Kita yakin bertakwa itu mendatangkan rizki. Lewat apa? Menguatkan, memaksimalkan ibadah sholat kita. Maka sebagai renungan untuk kita semuanya, berdasarkan banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim, berdasarkan banyak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa orang-orang yang melalaikan solatnya, orang-orang yang meremehkan solatnya, dia dihukum dengan 15 hukuman. Yang 6 di dunia, yang 3 menjelang kematiannya, yang 3 lagi di alam kuburnya, yang 3 lagi ketika di akhirat. 15 itu ya, benar ya. 6 tambah 3 jadi 9, tambah 3 jadi 6, berapa? Ya, tambah 3 jadi 15 itu. Saya matematika saya 6 dulu, maka lama saya kalau ngitung-ngitung gitu. Ya, kalau hitung-hitung Pak, umur bapak-bapak ini nih, saya hormat saya. Benar Pak, orang tua zaman dulu tuh ngitung-hitungnya hebatnya komputer zaman sekarang masih kalah sama orang tua zaman dulu. Kalau ngitung-hitung. Apalagi dulu itu rupanya dulu itu cerdas, kan dilatih otak itu Pak. Dilatih Pak. Kan pakai apa? Sabak namanya ya. Itu. Jadi kapan dia guru menjelaskan, tulis di kayu apa-apa tuh bahannya. Begitu penuh, ya dihapus lah. Ya, gak ada tempat mindahin kan? Hapus, nulis lagi baru lagi, penuh lagi, hapus lagi. Maka mengingatkan itu cerdas otaknya. Nah, yang 6 di dunia saja ya, saya sampai pukul 6 ya, yang 6 di dunia saja. Yang 1, yang pertama, tunza'ul barakah min umrih, dicabut keberkahan umurnya. Cabut keberkahan umurnya. Jadi kalau subuh dia sholat nih, zuhur nggak sholat, asar dia sholat. Dari zuhur sampai asar itu Allah cabut berkah umurnya. Nggak ada berkah lagi umurnya itu. Berkah itu kebaikan Pak, nggak ada lagi kebaikannya umur itu. Hidupnya itu maaf tuh sama dengan bangkai. Berdasarkan hadis Nabi, mathlul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mithlul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang ingat dengan Allah, salat dia, dengan orang yang tidak ingat dengan Allah, lalai salatnya, seperti orang hidup dan orang mati. 1, cabut keberkahan umurnya. Yang kedua, tumha simas salihin min wajhihi, dicabut lagi ciri orang soleh di wajahnya. Enggak ada ciri orang soleh lagi di wajahnya. Andaikan dia wafat meninggal dunia, na'udzubillah, su'ul khatimah. Kenapa demikian? Enggak ada lagi ciri orang soleh di wajahnya. Subuh sholat, zuhur sholat, asar enggak sholat, maghrib sholat. Dari asar ke maghrib itu Allah cabut tanda orang soleh di wajahnya. Yang ketiga adalah kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allah. Setiap amal perbuatannya
tidak ada pahalanya lagi sedikit pun. Nggak ada pahalanya lagi. Subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya nggak sholat. Subuh sholat. Dari isya sampai subuh itu nggak ada pahala sedikit pun dari seluruh amal-amalnya. Dia sedekah, nggak ada pahalanya. Dia baca Quran, nggak ada pahalanya. Bantu sesama, nggak ada pahalanya. Berzikir, nggak ada pahalanya. Kenapa demikian? Karena sholat itu ibarat wadahnya amal. Zakat dia masukkan wadah. Berinfak dia masukkan. Tilawah Quran dia masukkan. Zikir dia masukkan di wadah ini. Wadahnya tidak ada, bubar semua amal-amalnya. Yang keempat, laisa lahu la tuftahu lahu du'aun ila sama. Yang keempat, tidak dibukakan pintu langit untuk doanya. Doanya enggak diterima. Yang kelima adalah laisa lahu hazzun fi du'a'is salihin. Dia tidak berhak untuk mendapatkan doa orang-orang yang soleh. Enggak dapat dia. Khatib berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni dosa kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dia enggak kebagian doa itu. Kenapa demikian? Dia meninggalkan salat. Yang terakhir, takhruju ruhahu bi ghairi iman. Yang paling berbahaya, keluar ruhnya dari jasadnya bi ghairi iman, tanpa membawa iman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini Bapak Ibu sekalian, materi kita pada subuh ini 8 pintu rizki dan diakhiri dengan 6 petaka dunia, musibah dunia bagi yang meninggalkan sholat. Ya. Tadi dipesankan kalau ada tanya jawab pertanyaan dipersilakan. Nah, ya.